Kawan-kawan, ada yang bertanya di antara teman-teman yang suka melihat video saya tentang cara menghitung upah kerja atau upah borong untuk mengecat. Nah, di sini saya bagikan sedikit. Kalau untuk ngecat, hampir saya selama ini tidak pernah pasti bisa menghitung atau mengukurnya. Tapi yang pasti kawan-kawan, kita harus melihat kondisi di lapangan dan rumah yang akan kita cat. Contohnya seperti ini. Di depan kita ini ada sebuah rumah. Itu ada lantai 2. Nah, kalau di luar, kita perhitungkan di luar ini, kita pakai scaffolding atau perancah. Seperti di sini adalah perancah kayu, kemudian pakai scaffolding. Apakah scaffolding itu kita sewa atau bagaimana? Nah, kalau gitu kita sewa, tentu saja kita masukkan dalam perhitungannya. Kemudian kalau dia lantai 1, tapi banyak seperti kita lihat di sini ada beading, ada kanopinya. Kemudian kita tidak bisa memakai roll atau kuas roll yang digulung, kuas gulung. Kita memakai cuma kuas biasa. Nah, kalau itu kan tingkat kesulitannya lebih gawat lagi, artinya lebih sulit lagi karena hanya sedikit-sedikit kita buat. Kemudian ada batas-batasnya antara kusen dengan temboknya. Nah, di sini juga saya bagikan, kalau seandainya cat rumah itu menyatu semua, artinya sama semua antara kusen dengan, kan banyak sekarang kusen dengan tembok, atau seperti ini tiang-tiang yang menonjol seperti itu, sama semuanya warnanya, itu tidak akan susah. Walaupun antara cat kayu dengan cat tembok itu kan berbeda jenisnya, tapi itu tidak akan menyulitkan kita, tidak banyak yang kita batasi. Tapi kalau berbeda seperti di sini, tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi. Nah, itu patut kita perhitungkan. Nah, untuk ngecat atau pekerjaan-pekerjaan tukang seperti biasa, kita memikirkan resiko. Kalau kita memanjat-manjat itu ada resiko-resiko jatuh, dan kalau kita memborong, mungkin kawan kita yang kita minta tolong mengerjakan itu ada kemungkinan dia akan jatuh juga. Kita masukkan faktor-faktor resiko itu patut kita perhitungkan. Kemudian dalam hal ini, kalau kita mengerjakan di luar seperti ini, kita harus perhitungan juga sedikit masalah cuaca dan kondisi-kondisi lain dengan asumsi-asumsi, misalnya tempat lokasinya, apakah ini ada lapang di sekitarnya, karena untuk mendirikan perancah ini kan berbeda-beda juga. Nah, itu sedikit karena yang pasti biayanya itu tidak terlalu bisa kita perhitungkan, dan yang menjadi ukuran selama ini kalau saya mengerjakan ini, misalnya saya ukur pekerjaannya ini ada sekitar, kita mengerjakan dengan 3 orang tenaga kerja, kita ukur berapa perharinya upahnya. Kemudian biasanya saya kalkulasikan kalau untuk upah borong, saya hantam langsung 2 kali lipat dari hariannya. Artinya seharinya kita harus mengeluarkan uang untuk 3 orang misalnya 500, termasuk kopi dan macam-macam dengan resiko-resikonya. Nah, kalau kita mengerjakan ini 10 hari, 5 juta, saya minta upah borong biasanya sekitar 10 juta. Jadi kalau 10 juta nanti kan nego, akhirnya jadinya misalnya 8 atau 9, itu tergantung situasinya. Begitu kira-kira sedikit. Ada pertanyaan dari kawan-kawan kita untuk bisa membantu. Kesulitan dan macam-macam harus kita kondisikan. Harus kita lihat lokasinya dulu. Demikian sedikit saya cara menghitung upah borong cat.